adik-adik. Wah, rasanya Lause udah lama banget gak ketemu adik-adik. Lause Daniel ada nggak sih ketemu adik-adik? Nggak pernah, Lause. Nggak pernah, hampir 2 bulan ya Lause. Rasanya seperti itu, Lause. Iya, hampir 2 bulan nih kita nggak ketemu. Lause rindu banget sama anak-anak. Tapi bersyukur hari ini Tuhan kasih kesempatan kita untuk bertemu. Walaupun kita dipisahkan oleh jarak, kita boleh bersama-sama mempersiapkan diri kita untuk boleh mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Lause Daniel, lihatin anak-anaknya udah mandi belum ya? Kayaknya sih kalau jam segini udah deh, oh, udah siap-siap. Udah siap-siap ya. Kayaknya ada mami papi juga tuh yang temenin Lause Daniel, lihat gak? Ada tuh kayaknya, papi maminya yang belum mandi mana Lause? Oh ya, papi maminya belum mandi ya, mungkin habis ini kali ya. Iya. Oke, sekarang Lause mau kita semua bangkit berdiri. Kita akan mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Biarlah kita masuki rumah Tuhan dengan hati yang bersuka cita. Lause undang semuanya berdiri ya, mami papi juga ikut berdiri juga nggak apa-apa. Kita akan dengan sukacita kita memuji Tuhan. Katakan, Tuhan terima kasih Engkau tetap berikan kesempatan bagi kami untuk boleh datang beribadah kepada Engkau. Memasuki gerbang Tuhan. Kita tepuk tangan ya. Memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girakan. Katakan, ku masuki gerbangnya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka
ditundukkan, ikuti Lause berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi ini kami boleh datang ke rumah Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang indah yang Engkau berikan buat kami. Tuhan, siapkan hati kami untuk boleh memuji nama Tuhan, mendengarkan cerita firman Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, dan tolong semua Lause yang melayani pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Masih tak berdiri. Lause Daniel, ini hari apa sih Lause Daniel, tahu nggak? Hari Minggu. Hari Minggu, tapi ada sesuatu yang beda loh Lause, bukan hari Minggu. Apa yang beda? Coba Lause ingat-ingat. Hari apa ini? Oh, aku tahu Lause. Apa coba? Parents Day. Iya, hari ini secara spesial kita akan merayakan Hari Parents Day, Hari Mama Papa. Coba sekarang adik-adik lihat Mama Papa ada di samping kiri kanan nggak? Oh ada ya, kita mau naikkan pujian Yesus sayang semua, Yesus sayang semua. Sayang Mama, Papa, kakak, adik. Semuanya kita pakai gerakan ya. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang siapa coba? Sayang Papa, sayang Mama, sayang kakak, sayang adik, sayang saya dan kamu, sayang semua. Ayo sekali lagi semuanya ya. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang siapa coba? Sayang Papa, sayang Mama, sayang kakak, sayang adik, sayang saya dan kamu, sayang semua. Lause, karena ini kan hari Parents Day, kita mau ya nyanyiin nanti. Coba adik-adik yang ada Mama Papa waktu bilang sayang Papa, dipeluk ya papanya, terus bilang Pa, I love you. Begitu juga mamanya, bisa nggak? Bisa Lause. Nah kalau yang ada adik, dipeluk gak adiknya Peluk Lause? lah Lause, sayang semua. Kalau yang ada kokonya dipeluk gak? Peluk juga. Kalau anak tunggal gimana Lause? Ya peluk papa mamanya Oh, peluk aja. papa mama, diulang lagi ya? Iya. Bisa ya? Bisa. Oke, Lause, kalau anak-anak yang udah rada gede itu kan yang udah kelas 5-6 suka malu tuh Lause. Kalau disuruh peluk gak mau. Hari ini boleh malu nggak Lause? Jangan malu-malu, karena kan hari ini ya kita merayakan Parents Day itu. Jadi nggak perlu malu-malu ya. Malu-malu. Oke ya, jadi peluk mama papa, say I love you mom, I love you dad. Oke, Yesus sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Siap-siap dari papa mama ya. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang saya dan kamu, sayang semua. Lause lihat tuh udah pada meluk papa mamanya. Udah Lause, yang tadi malu-malu sekarang udah berani. Oh, Aku mau peluk. Oh, ini kita peluk juga ya, dedek kecil ini. Lause, yang duduk di pojok itu yang rambutnya udah putih siapa ya Lause? Kayaknya opa-omanya ya. Iya kayaknya Lause. Oke. Ketinggalan dipeluk Lause. Iya, jadi sekarang Lause mau kita nyanyikan lagu ini sekali. Nanti mama papanya yang kerjasama ya, peluk mamanya juga. Jadi peluk si oma, ya, yang peluk oma opanya ya, bisa. Jadi sekarang giliran papa mama yang peluk papa mamanya kalau ada opa omanya di rumah ya. Kalau nggak ada ya peluk papa mama lagi. Lause, kalau lagi batuk kan nggak boleh dipeluk.
Gimana Lause? Kasih kiss aja Lause. Oh, kasih kiss aja ya. Nah, kalau di rumah yang lagi social distancing nggak beda deket-deket. Kalau masih flu, dikasih kiss dari jauh aja bisa ya Lause. Kita coba ya. Yesus sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Katakan sayang siapa? Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang saya dan kamu. Katakan sekali, sayang papa, sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang saya dan kamu, sayang saya dan kamu, sayang saya dan kamu, sayang semua. Oke, kita tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa. Sekarang semuanya boleh silakan duduk. Sebentar lagi kita mau dengarkan berita firman Tuhan. Tapi sebelumnya Lause mau ingatkan adik-adik ya, Lause Daniel, kalau di rumah kebaktian kita tetap kasih persembahan nggak buat Tuhan? Harus kasih persembahan Lause. Harus kasih tapi kan sekarang nggak bisa dibawa ke gereja, gimana Lause? Mungkin ada cara lain kali Lause. Iya, nah buat adik-adik yang mau kasih persembahan bisa suruh papi mami transfer ya di rekening di bawah sini. Nah, tapi mungkin adik-adik ada yang nggak mau ditransfer Lause. Pengen kasih sendiri ya. Iya, Lause, mau ya. dikumpulin. Nah, nanti adik-adik bikinnya kayak Lause, bikin begini ya. Wah, bagus, Nah, Lause. bagus kan Lause ya? Bagus. Ini dari amplop apa aja adik-adik bisa pakai, nggak usah yang mirip kayak Lause. Mungkin di rumah mama papa punya amplop putih, nanti ditulis persembahanku buat Tuhan, I love Jesus. Terus yang bisa gambar-gambar boleh dihias ya Lause ya. Biar lebih cakep Lause. Biar lebih cakep. Lause kalau nggak punya amplop kayak box gitu boleh nggak Lause? Yang penting bisa buat simpan dan aman Lause. Nah boleh ya. Terus boleh nggak sih Lause, kan minggu ini aku kasih persembahan nih Lause. Minggu depan aku pengen jajan ciki terus aku ambil. Kan persembahan untuk Tuhan Lause. Oh jadi nggak boleh ya? Jangan. Nah jadi ingat Pakai ya. uang jajan sendiri Lause. Oh gitu ya, Jangan begitu. pakai uang persembahan. Udah dimasukin ke sini, udah nggak boleh diambil Nggak lagi ya. Nanti waktu sudah corona berakhir, bawa ke gereja ya. Waktu corona berakhir kita bawa persembahan ini, kita bawa buat Tuhan. Tapi kalau adik-adik, mama papa bilang nggak usah dimasukin amplop deh, langsung mami papi transfer, itu juga lebih baik ya. Biarlah walaupun kita di rumah, kita tetap memberikan yang terbaik buat Tuhan. Sebentar lagi kita mau dengarkan berita firman Tuhan. Kita mau naikkan satu pujian, apa kau takut tidaklah. Mungkin di dalam masa corona ini adik-adik takut, aduh mami aku nggak berani keluar, ada corona, aku takut gitu. Lause, jujur kadang-kadang Lause juga takut karena virus corona itu membahayakan. Tapi biarlah ketika kita menaikkan pujian yang sebentar akan kita naikkan, kita percaya bahwa Allah yang baik itu, Tuhan yang baik itu menjaga kita. Juga lagu ini bukan hanya bisa buat anak-anak, buat mami papi yang juga sekarang sedang bersama dengan anak-anak. Biarlah lagu yang sederhana ini boleh mengingatkan kita bagaimana Tuhan yang ajaib itu menguatkan kita. Ketika kita takut, kita boleh menaikkan pujian ini yang sangat singkat tapi mengingatkan bagaimana kasih Tuhan yang ajaib menolong kita, membuat kita merasa lebih tenang. Apa kau takut? Tidaklah. Kau takut? Tidaklah. Apa kau takut? Tidaklah. Ku punya Yesus yang menjaga. Apa kau takut? Tidaklah. Sekali lagi ya. Apa kau takut? Tidaklah. Apa kau takut? Tidaklah. Ku punya Yesus yang menjaga. Apa kau takut? Tidaklah. Kalau semua tanya Daniel. Apa kau takut? tidaklah. Apa kau takut? Tidaklah. Ku punya Yesus yang menjaga. Apa kau takut? Tidaklah. Oke, musik akan tak mainkan lagu ini. Biarlah setiap anak-anak yang berada di rumah tundukkan kepala, berdoa kepada Tuhan.
Katakan kepada Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau sudah jaga kami Tuhan. Sampai hari ini kami tinggal di rumah dalam keadaan tubuh yang sehat. Kami percaya semua karena anugerah dan pimpinan tangan Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan, tolonglah kami Tuhan duduk dengan tenang. 5 menit, 10 menit, 15 menit boleh mendengarkan berita firman Tuhan. Sekali lagi Tuhan, Engkau tolong kami Tuhan satu persatu. Engkau tahu Tuhan kekhawatiran kami, Engkau tahu Tuhan ketakutan kami. Tapi biarlah Tuhan pujian ini mengingatkan kami Tuhan bahwa Engkau berkuasa Tuhan mengangkat semua ketakutan kami. Karena Engkau adalah Allah kami yang ajaib, Allah kami yang luar biasa, yang ada tinggal bersama-sama dengan kami. Biarlah dengan sikap doa kita naikkan pujian ini kepada Tuhan. Apa kau takut? Tidaklah. Shalom adik-adik, apa kabar? Sekarang saatnya kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama lipat tangan, kita berdoa memohon pimpinan Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur saat ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kiranya Engkau berbicara pada kami dan Engkau membuka telinga kami, pikiran kami dan hati kami, sehingga firman-Mu boleh kami dengarkan dengan baik dan kami simpan di dalam hati kami serta kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan jam ini ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah adik-adik, hari Minggu ini adalah hari Minggu yang spesial. Karena hari Minggu ini kita merayakan Parents Day. Apa sih Parents Day itu? Parents Day adalah hari yang dikhususkan untuk menghormati dan juga berterima kasih kepada orang tua kita yang sudah membimbing kita, memelihara kita, dan mengasihi kita dari sejak kita masih kecil sampai saat ini. Ya. Nah, kita kan tahu bahwa orang tua kita itu sangat mengasihi kita dan mereka sudah berjasa besar untuk kita. Apa yang kita dapat lakukan untuk menyatakan terima kasih kepada mereka? Ya, dengan menjadi anak-anak yang senantiasa taat dan hormat kepada orang tua kita. Karena tentu saja kita pun mengasihi orang tua kita. Nah, adik-adik, tahu nggak bahwa hormat kepada orang tua itu sudah diperintahkan oleh Allah kepada kita sejak zaman dahulu kala, tepatnya pada zaman Nabi Musa. Saat Tuhan memberikan 10 perintah kepada orang Israel, ada satu hukum yang khusus diperintahkan untuk orang Israel dan kita semua menghormati orang tua kita, yaitu pada hukum yang ke-5. Ya. Hukum ke-5 itu berbunyi, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Ya. Dan menghormati orang tua ini ditekankan lagi pada masa perjanjian baru. Di dalam surat Efesus, pasal yang ke-6 ayat 1-3, Rasul Paulus memberitahukan jemaat di Efesus, bunyinya demikian, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan juga ditekankan lagi sekali di dalam Kolose pasal 3 ayatnya yang 20. Dikatakan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal,
karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Ya, jadi di dalam firman Tuhan kita diajarkan untuk menjadi anak-anak yang taat dan hormat kepada orang tua. Dan di dalam Kolose tadi dikatakan hal itu adalah indah di dalam Tuhan. Maksudnya hal itu adalah hal yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, adik-adik mau nggak menjadi anak-anak yang taat kepada orang tua, hormat kepada orang tua, dan menyenangkan hati Tuhan? Puji Tuhan ya, langsung percaya adik-adik mau menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, hari ini Lause akan membawakan satu cerita firman Tuhan tentang anak-anak yang beriman dan taat pada Tuhan, dan tentang anak-anak yang tidak beriman dan tidak mau taat pada Tuhan. Adik-adik mau dengar gak ceritanya? Kalau mau dengar, duduk yang baik ya, dan dengarkan cerita firman Tuhan ini. Nah, pada zaman perjanjian lama, hiduplah sepasang suami istri, yaitu Bapak Elkana dan Ibu Hana. Ibu Hana tidak memiliki anak. Oleh sebab itu ia sangat sedih dan ingin bisa mempunyai anak. Nah, keluarga ini punya satu kebiasaan, yaitu setiap tahun mereka akan pergi ke rumah Tuhan untuk membawa persembahan kepada Tuhan. Suatu hari, selesai memberikan persembahan kepada Tuhan, Hana masuk ke rumah Tuhan dan berdoa sambil menangis. Katanya, Tuhan semesta alam, jika engkau memperhatikan hambamu ini dan memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya. Nah, pada saat itu, imam di rumah Tuhan adalah Imam Eli. Dia melihat Hana berdoa seperti itu dan menangis, lalu dia bertanya kepada Hana, "Mengapa kamu berdoa secara demikian?" Lalu Hana menjelaskan kepadanya apa yang dia doakan, bahwa dia memohon pada Tuhan agar bisa mempunyai anak. Lalu Imam Eli berkata kepadanya, "Pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang kau minta daripadanya." Nah, adik-adik, benar, Tuhan mendengarkan doa Hana. Tuhan memberikan Hana bisa melahirkan seorang anak laki-laki, dan Hana memberikan nama Samuel kepada anak itu karena katanya, "Aku telah memintanya daripada Tuhan." Sesuai janjinya kepada Tuhan, setelah Samuel agak besar, Samuel dibawa ke rumah Tuhan untuk diberikan kepada Tuhan dan melayani Tuhan. Samuel taat pada orang tuanya. Ia pun tinggal di rumah Tuhan di bawah pengawasan Imam Eli. Sejak kecil, ia berbaju imam dan bertugas sebagai pelayan di rumah Tuhan dengan rajin dan taat, sehingga Samuel disukai banyak orang. Setiap tahun, Elkana dan Hana datang ke rumah Tuhan untuk membawa persembahan. Mereka tak lupa juga menemui Samuel dan membawakan sesuatu untuk Samuel. Dan Elkana dan Hana pun dikaruniai Tuhan dengan 3 orang anak laki-laki dan anak perempuan lagi. Imam Eli sendiri itu mempunyai 2 orang anak yang bernama Hofni dan Pinehas. Hofni dan Pinehas juga bertugas sebagai imam di Bait Allah. Namun, Hofni dan Pinehas ini tidak memiliki iman kepada Tuhan dan sikap mereka tidak menghormati Tuhan. Apa yang mereka lakukan? Nah, orang Israel kalau datang ke rumah Tuhan biasanya membawa persembahan kepada Tuhan. Nah, korban persembahan ini, waktu mereka mau persembahkan, sebelum diberikan pada Tuhan, Hofni dan Pinehas akan menyuruh orang suruhannya untuk mengambil bagian yang terbaik dari persembahan itu. Bahkan terkadang sebelum korban persembahan itu dipersembahkan kepada Tuhan. Jadi, mereka mengambil keuntungan untuk dirinya sendiri. Mereka tidak taat pada hukum Tuhan dan tidak menghormati Tuhan. Imam Eli yang sudah tua mendengar kelakuan jahat anak-anaknya. Ia menasihati mereka agar mereka jangan berdosa pada Tuhan. Tetapi Hofni dan Pinehas tidak mau bertobat dan tidak mau menuruti nasihat orang tuanya, menunjukkan bahwa mereka pun tidak mau taat.
atas dosa-dosa mereka, Tuhan mengirim seorang abdi Allah kepada Imam Eli untuk menyampaikan hukuman Allah atas keluarga ini. Tanda hukuman itu mulai berlaku adalah Hofni dan Pinehas akan mati pada hari yang sama. Bagaimana dengan Samuel? Nah, suatu malam Samuel sedang tertidur di bait Allah. Tiba-tiba Tuhan memanggil namanya. Samuel, Samuel. Samuel langsung terbangun dan menjawab, "Ya Bapa." Karena ia mengira Imam Eli yang memanggilnya. Lalu ia langsung bergegas berlari menuju tempat Imam Eli. Lihatlah ketaatan Samuel ini. Meskipun sedang tidur, dia bisa langsung bangun. Tidak pakai ngambek karena terganggu tidurnya. Bahkan Samuel bukan jalan pelan-pelan loh adik-adik, tetapi dengan sigap dia segera berlari ke tempat Imam Eli. "Bapa memanggil aku?" tanya Samuel kepada Imam Eli. Imam Eli bilang, "Aku tidak memanggil engkau, kembalilah tidur." Maka Samuel kembali tidur. Tetapi Tuhan memanggil namanya sekali lagi. "Samuel, Samuel." Samuel tetap mengira Imam Eli yang memanggilnya, sehingga ia bergegas bangun dan berlari ke tempat Imam Eli. Tetapi Imam Eli berkata lagi, "Aku tidak memanggil engkau, kembalilah tidur." Kejadian ini berulang sampai ketiga kalinya. Maka mengertilah Imam Eli bahwa Tuhan yang memanggil Samuel. Lalu ia berkata kepada Samuel, "Pergilah tidur, itu Tuhan yang memanggil engkau." Begini, apabila ia memanggil engkau lagi, katakanlah, "Berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar." Samuel taat dan percaya pada perkataan Imam Eli, yaitu bahwa Tuhanlah yang memanggilnya. Maka ketika dia tertidur dan Tuhan memanggilnya lagi, "Samuel, Samuel," ia bangun dan langsung menjawab, "Berbicaralah, sebab hambamu ini mendengar." Maka berbicara Tuhan kepada Samuel tentang hukuman yang akan diberikan pada keluarga Imam Eli. Samuel pun percaya pada perkataan Tuhan ini. Keesokan harinya, Imam Eli bertanya pada Samuel apa yang dikatakan Tuhan kepadanya. Maka Samuel pun menceritakan pada Imam Eli tepat seperti apa yang diberitahukan Tuhan kepadanya. Nah, adik-adik, suatu hari orang Israel berperang melawan orang Filistin dan orang Israel kalah. Maka ketika mereka mau maju berperang lagi, mereka membawa tabut perjanjian Tuhan ke tempat peperangan. Dan sebagai imam, Hofni dan Pinehas ikut mengawal tabut perjanjian itu. Tapi ternyata dalam peperangan itu mereka kembali dikalahkan. Bahkan tabut perjanjian itu direbut oleh orang Filistin. Hofni dan Pinehas sendiri, keduanya tewas dalam peperangan itu, sesuai dengan firman Tuhan yang menunjukkan inilah tanda dimulainya hukuman Tuhan untuk keluarga Imam Eli. Nah, Imam Eli sendiri saat itu ada di kota dan sedang duduk di pinggir jalan. Lalu tiba-tiba datanglah seorang membawa kabar tentang kekalahan orang Israel itu, dan juga bahwa tabut Allah sudah direbut musuh, dan kedua anaknya Hofni dan Pinehas mati dalam peperangan. Mendengar berita itu, Imam Eli sangat terkejut, lalu jatuh dari tempat duduknya dan mati. Demikianlah firman Tuhan untuk keluarga Imam Eli digenapi. Samuel sendiri bertumbuh semakin besar dan Tuhan menyertai dia. Tuhan menyatakan firman-Nya kepada orang Israel melalui Samuel. Maka tahulah seluruh Israel bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Samuel dipakai Tuhan sepanjang umurnya, memimpin orang Israel dan menyatakan firman Tuhan bagi orang Israel. Nah, adik-adik, hari ini kita sudah belajar ada dua tipe anak, yaitu yang seperti Samuel dan yang seperti anak Imam Eli, Hofni dan Pinehas. Adik-adik mau pilih seperti siapa? Puji Tuhannya, kalau saya percaya adik-adik tentu mau memilih seperti Samuel,
yang taat pada orang tua, mengasihi orang tua, taat kepada Tuhan, dan hormat kepada Tuhan juga. Ya, nah, mungkin adik-adik tanya, bagaimana, apa yang bisa kita lakukan, Lause? Gampang ya, adik-adik bisa melakukannya dengan menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan hati papa mama di rumah. Misalnya apa? Ya, ada yang bilang menurut pada perintah papa mama, benar ya. Jadi kalau sedang main game disuruh berhenti, ayo kerjakan tugas, segera berhenti dan langsung kerjakan tugasnya. Ya. Ada yang bilang lagi bersikap sopan, ya, berkata-kata dengan baik walaupun sedang dalam keadaan capek, tapi kita senantiasa menjaga untuk berbicara dengan sopan dan baik pada orang tua. Ada lagi yang bilang membantu orang tua. Oh iya, bagus, bisa membantu orang tua juga ya. Apa misalnya, saat sedang COVID-19 ini kita disuruh di rumah, tinggal di rumah, maka kita dengan baik tinggal di rumah ya. Kalau yang ada kakak atau adik, tidak berantem di rumah ya, supaya orang tua kita bisa dengan tenang mengerjakan pekerjaan dan tugas mereka. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang saatnya kita akan menghafal ayat firman Tuhan ya. Nah, minggu ini ayat firman Tuhan diambil dari Ibrani pasal 11 ayat 1. Sekali lagi ya, dari Ibrani pasal 11 ayat 1. Kalau adik-adik mempersiapkan Alkitab, boleh dibuka bagian itu, atau nanti lihat di layar ini akan muncul juga ya. Nah, Ibrani pasal 11 ayat 1, firman Tuhan berbunyi, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya, agak panjang ya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, Lause ajarkan gerakannya ya, supaya lebih mudah menghafalkannya ya. Oke, gerakannya sederhana. Pertama, kita bilang iman ya adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sekali lagi ya. Ibrani pasal 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Gampang kan? Bisa ya? Nanti minta tolong dihafalkan, kasih lihat papa mamanya untuk periksa. Dan kalau nanti ketemu Lause di sekolah minggu, boleh juga ya tunjukkan kepada Lause bahwa kita sudah hafal Ibrani pasal 11 ayat 1. Nah, puji Tuhan, hari ini kita sudah mendengarkan pengajaran firman Tuhan. Mari kita tutup rangkaian firman Tuhan hari ini dengan berdoa. Kita lipat tangan, tunduk kepala, tutup mata, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kami sudah mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kami mau belajar seperti Samuel, menjadi anak yang taat dan hormat kepada orang tua. Dan kami tahu hal itu menyenangkan hati-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan hidup kami senantiasa di dalam tangan pemeliharaan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, setelah ini ada aktivitas yang akan dipimpin oleh Lause Nina. Jangan lupa kerjakan ya. Tetap semangat dan sampai jumpa lagi. Hai adik-adik. Nah, tadi kan udah dengar cerita kan ya? Ceritanya tentang siapa? Iya, tentang Samuel yang taat kepada mama papa. Nah, Lause berharap cerita ini tidak lalu begitu saja. Biarlah sungguh adik-adik boleh mengikuti Samuel yang bagaimana dia taat kepada mama papa, terutama kepada Allah Bapa. Sekarang saatnya kita untuk membuat aktivitas ya, karena hari ini hari Parents Day. Lause mau ajak anak-anak untuk bikin seperti ini. Nah, lihat ya, yang model ini kan ada tulisan, di tengahnya cuma ada tulisan papa mama, terus ada hiasan. Ini buat anak batita balita ya. Kemudian buat anak-anak yang sudah bisa menulis kelas 1 sampai kelas 6, nanti bikinnya model begini sama.
di dalam hati putih itu nanti adik-adik bikin tulisan ya, pesan buat mama papa, atau adik-adik mau say thank you buat mama papa, boleh ditulis di sini. Terus segala sesuatu yang adik-adik mau ungkapkan kepada mama papa boleh dituliskan di tengah hati ini. Boleh pakai pensil warna-warni, terserah. Tapi satu hal ya, semua bahan yang tersedia di rumah. Nah ini kalau buat hatinya kecil, kalau adik-adik mau buat lebih besar juga nggak apa-apa, ukuran kertasnya lebih gede juga nggak apa-apa. Nah setelah udah selesai semuanya nanti ini dibolongin, terus kita bisa gantung. Nah buat mama papa yang masih anaknya masih balita, Lause minta tolong ya untuk dibantu anak-anaknya. Caranya sangat sederhana, kita pakai kertas putih, kemudian kita bikin pattern hatinya ditempel. Tapi jangan ditempel mati ya, cuma pakai selotip, kemudian di coloring sekelilingnya. Setelah itu tinggal hatinya dicabut, kemudian dia akan jadi seperti ini. Nah terus adik-adik satu hal lagi, manfaatkan bahan yang ada di rumah, nggak perlu harus kertas putih. Kalau misalnya di rumah hanya ada kertas warna pink atau bahkan dari majalah juga nggak apa-apa. Dan hiasnya juga nggak perlu coloring sih, kalau mau model ditempel-tempel kertas, sekreatifnya anak-anak. Nanti kalau sudah selesai, saya harap semuanya difoto. Setelah difoto, diupload di bawah sini ya. Nah nanti biar guru-gurunya tahu nih anak-anak pada bikin. Nah setelah udah diupload, terus dikasihkan ke mama papa ya, bilang mama papa ini dari aku, Happy Parents Day ya. Bisa ya semuanya ya. Oke, Lause tunggu hasil karyanya ya. See you, bye bye. Dan jangan lupa minggu depan kita sekolah minggu lagi. Sampai ketemu minggu depan, Tuhan memberkati.